Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Oke, pelajaran kita hari ini masih tentang membuat model matematika, menyusun model matematika pada permasalahan program linier. Kalau sebelumnya, pada video sebelumnya ada 2 contoh, ini kita bahas 1 contoh lagi. Kemudian nanti adik-adik saya kasih tugas untuk bahan latihannya di rumah. Oke, nah di sini contohnya. Produsen sepatu membuat 2 model sepatu menggunakan 2 bahan berbeda. 2 model sepatu, 2 bahan berbeda. Perhatikan kalimatnya ya. Komposisi model pertama terdiri dari 200 gram bahan pertama dan 150 gram bahan kedua. Sedangkan komposisi model kedua terdiri dari 180 gram bahan pertama dan 170 gram bahan kedua. Persediaan di gudang bahan pertama 72 kg dan bahan kedua 64 kg. Harga model pertama adalah Rp500.000 dan model kedua adalah Rp400.000. Buatlah model matematika yang sesuai dengan permasalahan tersebut. Oke. Nah, kita buat dia dalam bentuk tabel. Ini kan ada tadi 2 model dan 2 bahan yang berbeda. Oke, di sini kita buat model 1, model 2. Ini kita misalkan X, ini misalkan Y. Bahan pertama, bahan kedua, dan harganya ini yang tersedia. Sama seperti video sebelumnya, dibuat tabel, kita misalkan siapa X, siapa Y-nya. Oke, kita masuk ke perkalimat. Sebuah produsen sepatu membuat 2 model sepatu dengan menggunakan 2 bahan yang berbeda. Ini dia ya, 2 model dan 2 bahan. Oke. Komposisi model pertama. Oke, ini model pertama terdiri dari 200 gram bahan pertama. Bahan pertama model pertama 200 gram. Oke. Dan 150 gram bahan kedua. Ini bahan keduanya nilainya banyaknya 150 gram. Sedangkan komposisi untuk model yang kedua, ini dia, terdiri dari 180 gram bahan pertama dan 170 gram bahan kedua. Katanya persediaan di gudang bahan pertama adalah 72 kg. Ini bahan pertama. Persediaannya berapa? 72 kg. Nah, perhatikan ini kan dia dalam satuan gram. Oke, dalam satuan gram. Karena persediaannya dalam satuan kilogram, kita ubah dia ke gram. Jadi kalau dalam masalah seperti ini, kita usahakan sama satuannya. Nah, ini dia gram, ini dia kilogram. Maka si kilogram ini kita ubah dia ke satuan gram. Kilogram diubah ke gram dikali 1000. Maka dia menjadi 72.000 gram. Oke, di sini 72 kg, kita ubah ke gram, kita samakan ke bahannya. Bahan pertamanya ini gram, ini kilogram, kita samakan menjadi 72.000 gram. Dan bahan yang kedua 64 kg. Berarti menjadi berapa kalau di gram? 64.000 gram. Oke, nah kita lanjut. Harga model pertama, ini model pertama, katanya itu harganya Rp500.000. Sedangkan untuk model kedua harganya Rp400.000 ini. Buatlah model matematikanya. Oke, sudah kita masukkan dalam tabel. Sekarang kita buat ke fungsi kendala. Fungsi kendala. Nah, yang pertama dari sini model ini X ini ya. Maka 200X ditambah 180Y kan persediaan katanya berarti tidak boleh lebih dari, artinya berarti kurang dari sama dengan 72.000 gram. Oke, berarti 200X ini kan sudah kita misalkan si model pertama X, model kedua Y. Berarti 200X ditambah 180Y sama dengan 72.000. Ini dia ya untuk yang pertama. Untuk bahan pertama. Nah, untuk yang kedua 150X ini X ditambah 170Y bahan model kedua yang tersedia berapa? 64.000 kurang dari. Oke, saya jadi karena di kalimatnya katanya tersedia berarti tandanya kurang dari. Oke, yang lanjut. Nah, ini seperti biasa, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Nah, fungsi tujuannya artinya nanti untuk di pembelajaran selanjutnya ada yang akan kita cari. Nilai optimum kah, maksimum kah, minimum atau
minimum atau maksimum nanti dari penjualan itu. Oke. Nah, fungsi tujuannya kalau tadi ini fungsi kendala artinya yang mau dicari. Nah, jika nanti dapat X, nilai X dan nilai Y-nya, kita gantikan kemari ke fungsi tujuannya. Oke, ke fungsi tujuannya yaitu harganya tadi berapa kan gitu. Tapi ini kita belum mencari itunya, kita hanya membuat modelnya saja. Kita belum mencari berapa. Nah, katanya di sini harganya tadi 500.000 dan 400.000. Maka tadi kan ini bahan pertama, model pertama, ini model kedua. Maka ini 500X tambah 400Y. Oke, ini dia. Sebenarnya nanti harus dicari lagi, tapi belum sampai situ pelajaran kita. Hanya kita membuat modelnya gimana supaya dapat konsepnya. Lalu kita bisa mencari si X dan si Y, lalu kita substitusikan kemari. Oke. Nah, untuk tugas adik-adik di rumah, bahan latihannya supaya bisa lebih memahaminya lagi, sini ada 2 soal. Buat ke dalam bentuk model matematika jika sudah paham, tidak usah pakai tabel, tapi jika belum paham atau kurang paham silahkan menggunakan tabel, tidak masalah. Dan juga buat fungsi kendalanya. Jika ada, buat fungsi tujuannya. Oke, soal yang pertama. Seorang distributor buah akan mendistribusikan 800 ton buah dari gudang ke pedagang pengecer. Untuk keperluan tersebut, ia menyewa 2 jenis truk. Truk jenis 1 dengan kapasitas 4 ton dan truk jenis 2 dengan kapasitas 3 ton. Distributor hanya dapat menyewa truk sebanyak 24 kali jalan. Jika X, nah sini sudah dikasih tahu, jika X banyak truk jenis 1 dan Y menyatakan banyak truk jenis 2, buatlah model matematika yang sesuai dengan permasalahan tersebut. Sudah dibantu ya. Katanya si X itu menyatakan banyak truk jenis 1, si Y menyatakan banyak truk jenis 2. Buat dalam bentuk tabel. Untuk yang kedua, sebuah pabrik tekstil membuat 2 jenis pakaian. Pembuatan pakaian jenis A memerlukan 6 jam pada mesin bordir dan 4 jam pada mesin jahit. Sedangkan untuk pakaian jenis B memerlukan 2 jam pada mesin bordir dan 8 jam pada mesin jahit. Kedua mesin tersebut hanya setiap harinya bekerja masing-masing tidak lebih, pahami kalimatnya, tidak lebih dari 18 jam. Jika setiap hari dibuat X pada pakaian A, berarti pakaian A-nya itu kita misalkan X, dan Y buah pakaian B, Y pakaian B, buatlah model matematika dari permasalahan tersebut. Oke, ini untuk bahan latihan adik-adik semuanya. Semoga dapat mengerjakannya dengan baik. Selamat belajar. Tetap dalam keadaan sehat. Terima kasih.